Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Oke. Nah, memang kalau bicara AI, ini ngeri memang. AI ini membaca dari berbagai sudut pandang. Perusahaan-perusahaan teknologi berlomba-lomba untuk menunjukkan kemampuannya. Kemarin metode ELA yang dipakai untuk menganalisa keabsahan ijazah. Sekarang ada lagi FaceNet, detektor back OpenSea, AI teknologi, Deep Face. Jadi ini untuk melihat antara dua foto ini orang yang sama apa bukan. Nah, kurang lebih begitulah ya. Coba kita lihat. Nah, ini memang tulisannya sangat kecil ya. Tapi kalau di zoom kelihatan. Anda juga bisa cek sendiri. Ini foto dua orang pakai kacamata. Konon katanya Jokowi. Nah, ini dua foto ini true katanya. Nah, di sebelah sini nih, true. Jadi dianggap dua orang ini kemungkinannya benar. Bicaranya persentase memang ya. Bukan iya atau tidak. Kalau ini false. Nah, ini salah, ini beda orang. Ini false, beda orang. Kan dia membaca dari kotak hijau ini. Ini true. Ini orang yang sama. Menurut teknologi AI dari ini Deep Face. Kemudian ada yang nanya di bawah. Jadi maksudnya apa yang sedang dilakukan ini? Nanya lagi ke Grok ya. Gambar-gambar itu menunjukkan sistem pengenalan wajah yang membandingkan dua foto untuk menentukan apakah itu orang yang sama. Sistem menggunakan OpenCV untuk mendeteksi wajah kotak hijau yang tadi, FaceNet untuk mengubah wajah jadi kode numerik, dan Cosin Similarity untuk membandingkan kode tersebut. Mungkin ini tes untuk melihat akurasi sistem dalam kondisi berbeda seperti usia atau pakaian yang berubah. Tapi dia fokusnya pada kotak hijau. Kotak hijaunya ada di wajah, maka tentu kita menunjukkan datanya bahwa orang yang menggunakan kacamata yang ada di ijazahnya Jokowi itu bukanlah Joko Widodo. Nah, kurang lebih begitu gambarannya ya. Diduga tentu. Maka ini wajah Jokowi waktu ijazah S1, ini wajah Jokowi waktu ijazah SMA. Apakah sama? Ya nanti bisa dicek juga di alat yang tadi ya. Kemudian ini menggunakan teknologi ELA ya. Kalau tadi OpenCV, ini ELA. Dari data yang dimunculkan oleh bukan Deddy Nur, ini yang sebelumnya kader PSI juga, Dian Sandi ya. Ini loh ijazah aslinya. Kemudian dibaca oleh sebuah sistem yang bernama ELA, itu tidak asli gitu. Itu persentasenya banyak sekali mengandung manipulasi. Ya kurang lebih begitu ya. Jadi makin ke sini makin susah gitu untuk menunjukkan. Nah, apalagi kemarin kita bahas, ini di sini ada kerutan ini. ada garis semacam fotokopi warna, itu kan begitu. Ini fotokopinya jelas fotokopi warna karena berwarna kan. Nah, oke. Kemudian ini yang Dian Sandi Utama yang memposting kemarin itu, sehingga akhirnya menjadi bulan-bulanan netizen. Ada lagi, ini teknologinya luar biasa ya. Ini yang tadi saya maksudkan ya. Di sini ada garis hitam seperti fotokopi. Ini dari Profesor Dr. Insinyur Sigit Hardiwanto MAG. Jadi dia menunjukkan skripsinya itu tidak ditanda tangan, tapi kok Jokowi kok ditanda tangan. Ini kejanggalan yang lain. Nah, ini yang terakhir dari metadata yang dibuka dari skripsinya Jokowi. Ternyata diproduksinya tahun 2023.
Jadi teramat banyak. Setelah kami periksa pakai exit tool, terdeteksi proses yang tidak wajar untuk sebuah digitalisasi dokumen sebagaimana normalnya. PDF dibuat dengan PC Asus lewat Acrobat Distiller 22.0 Windows dan kemudian diproses menggunakan HP Scan pada tahun 2023. Apakah wajar? Rasanya tidak. Maka ini masukan dari mantan pendukung Jokowi, tim suksesnya Jokowi ya. Mari kita dengarkan. Mantan tim kampanye Jokowi usul untuk segera kumpulkan media nasional. Oke, langsung kita dengarkan saja. Yang ingin saya sampaikan Pak Joko Widodo terkait dengan saudara menyatakan kesabaran ada batasnya menghadapi segala macam hujatan, fitnah, tudingan. Saya ingin menyampaikan satu saja yang paling berat, yang paling mendasar, karena itu bisa menjadikan Republik Indonesia ini bejat, adalah soal tudingan ijazah Bapak palsu. Apalagi ada seorang yang begitu meyakinkan, seorang ahli forensik yang menyatakan bahwa 100 miliar % ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, ini yang saya harap Pak Jokowi hilang kesabaran dengan cara kumpulkan semua media mainstream bahwa ijazah Bapak dan skripsi Bapak, tunjukkan pada media. Ini loh, punyaku, ijazahku, skripsiku. 1.000 miliar % asli. Sehingga para pengagum, para pendukung Pak Joko Widodo tidak dibuat kelimpungan seperti sekarang ini. Pak Joko Widodo harus berani. Jangan berargumentasi, wah ijazah itu tidak penting. Yang penting skill, yang penting keahlian, yang penting kapabilitas. Waduh, itu cara berargumentasi yang sangat-sangat tidak tepat dan ditertawakan banyak orang, karena yang tidak butuh ijazah itu ya tukang kayu, ya, tukang kayu, tukang ini. Tapi kalau presiden ya butuh ijazah. Nggak perlu ijazah itu disampaikan oleh orang yang ijazahnya diragukan keasliannya, kan aneh. Ya, luar biasa, viralkan terus, kata Muhammad Bahtiar katanya. Ini sih upaya untuk viral ini menjadi salah satu ya, menjadi salah satu dari upaya kita agar keadilan ditegakkan, karena saya kira menjadi sebuah fakta bahwa hari ini keadilan akan tegak ketika itu sudah viral. Jadi ya mau gimana lagi, ya, media menjadi berperan penting untuk mengekspos ini. Oke, kemudian apa nih, marahnya juga dibayar nggak? Kalau buzzer mengapa-ngapain juga dibayar kali ya. Nah, ini usul Bapak mantan tim suksesnya Jokowi ini keren. Kumpulkan saja seluruh media, tunjukkan ijazah asli Anda. Nah, kebetulan TPUA dan berbagai elemen kritis masyarakat lainnya, tentu yang saya sangat kenal di situ ada Pak Rizal Fadila, dan tentu banyak juga, bahkan mungkin Bang Roy Suryo juga akan ke sana ya, termasuk Pak Rismon dan sebagainya. Akan mendatangi Rektor UGM tanggal 15 April ini, berarti sekarang tanggal 6 ya, sekitar 6 harian lagi. Ini saya kira momentum yang tepat ya, dengan usul Bapak barusan. Jadi ketika berkunjung ke UGM, Pak Jokowi datang aja sekalian. Karena kalau nggak datang, rencananya besok harinya tanggal 16 akan mendatangi rumah Pak Jokowi. Jangan sampai juga Pak Jokowi tiba-tiba terbang ke IKN gitu, atau kemana lah gitu. Nanti kan makin menunjukkan kecurigaan rakyat terhadap kepalsuan ijazahnya. Jadi sudah hadapi sajalah. Ya, kejahatan itu tidak ada yang sempurna, kecurangan itu tidak ada yang sempurna, semua meninggalkan celah-celah yang bisa dibongkar. Jadi akhirnya sunatullah akan menunjukkan takdirnya gitu. Jadi mari kita tunggu tanggal 15 ini
Pak Jokowi bertemu dengan tokoh-tokoh kritis di gedung UGM, Rektorat UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.